Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Waduh, udah lama nih kita nggak ketemu, atau udah lama vakum juga nih ya. Jadi setelah sekian lama pandemi, kesibukan dan lain sebagainya, akhirnya hari ini kita mau coba nge-review lagi nih. Kalau kemarin terakhir kita bikin first impression moge, nah ini juga kali ini nggak kalah mogenya ya. Jadi hari ini kita kedatangan sebuah moge kecil atau motor kecil yang berasa jadi moge ya. Jadi kali ini kita akan mereview sebuah sepeda motor lagi. Mungkin bahasanya bukan nge-review lah, kalau nge-review udah banyak yang review, tapi lebih ke first impression lagi. Yang waktu itu kan juga first impression moge, ini juga moge cilik. Ya gitulah bahasanya, terserah. Ada yang bilang ini moge, ada yang bilang matic gede, ada yang bilang lain-lain ya, tergantung teman-teman nanti gimana. Nah, first impressionnya, jadi ceritanya adalah untuk skuter ya, skuter matic yang berdasarkan spesifikasi di kertas atau di brosurnya itu memiliki berat sekitar 179 kg, cukup berat ya, dan juga memiliki daya kuda sebesar segini dan torsi sebesar ini ya. Itu menurut gue cukup enak untuk dibawa manuver di jalanan ya. Untuk filtering, untuk meraih kecepatan tinggi juga untuk lumayan menggoda sih ya, apalagi buat teman-teman yang suka speeding, cukup mendukung nih ya, apalagi speedingnya keluar kota. Nah, itu mantap. Nah, jadi apa sih skutiknya dan jenisnya apa? Mungkin kalian sudah bisa tebak atau belum bisa tebak. Yang pasti bentuknya adalah kurang lebih seperti ini. Itu dia ya. Jadi hari ini kita kedatangan
eh, si Big Scootic atau keluarga Maxi ini ya. Jadi kita akan first impressionnya kayak apa mengenai motor ini. Jadi setelah gue coba kemarin ya, sorry nih kalau agak goyang karena tripodnya lagi bermasalah. Jadi kita pakai handpod aja, goyang gak enak. Oke, gini aja deh ya. Jadi mengenai reviewnya, mengenai cara handlingnya selama di jalanan juga ya, itu menurut gue sih udah cukup lah untuk buat skuter hobi ya. Kenapa gue bilang skuter hobi atau skutik hobi? Karena kalau buat harian memang banyak teman-teman yang pakai buat harian, tapi menurut gue kayaknya kalau buat harian terlalu bongsor ya, untuk geser-geser parkir, untuk pindah tempat parkir itu perlu effort banget gitu. Nah, jadi gue coba menilai bahwa ini lebih pas untuk digunakan sebagai hobi, menyalurkan hobi mungkin setiap akhir pekan, atau mungkin setiap bulan, atau mungkin setiap minggu, terserah. Yang namanya ngegas mah kadang-kadang suka lupa waktu ya, apalagi kalau belum alarm di handphone berbunyi suruh pulang, betul nggak? Nah, jadi si skutik dari keluaran Yamaha ini, keluarga Maxi ini, secara handling karena mungkin dia bobotnya cukup berat, jadi mantep gitu di jalanan ya. Walaupun ada beberapa orang yang mengeluhkan mungkin pengeremannya kurang enak, atau mungkin bannya terlalu licin. Menurut gue sih untuk pemakaian yang tidak terlalu ekstrim, untuk pemakaian yang normal ya, untuk perjalanan luar kota ataupun mungkin sekedar jalan-jalan city riding saja, itu sudah cukup gitu ya. Begitu juga dengan suspensi belakang. Suspensi belakang memang agak sedikit gua rasakan memang agak sedikit stiff ya, agak sedikit bukan keras, tapi dia lebih ke mengutamakan kestabilan ya. Untuk sendiri memang relatif keras ya, kalau dibilang mungkin bahasanya lebih mudah diterima atau dicerna antara keras dengan empuk. Memang bisa kita bilang suspensinya belakang itu keras, tapi itu belum gue setel karena ada beberapa titik penyetelan yang belum gue coba. Tapi kalau untuk berdua, gue rasa suspensi ini sudah lebih dari cukup ya. Entah kenapa banyak yang mengganti dengan beberapa merek-merek yang ya cukup ternama lah ya, nggak usah gue sebutin mereknya. Tapi menurut gue sih sebagai pemula yang mengendarai ini, first impression gue atas motor ini adalah ya betul suspensinya keras, tapi keras itu terbayarkan dengan handling yang enak. Jadi mungkin bahasanya bukan keras, tapi lebih ke ya tadi gue bilang itu lebih stiff ya, lebih rigid gitu, kaku untuk bermanuver. Nah, itu yang kesan pertama mengenai suspensi. Suspensi depan normal ya, apalagi dia menggunakan teleskopik yang panjang seperti layaknya motor sport batangan yang suspensinya tinggi gitu ya. Nah, jadi untuk suspensi kenyamanan menurut gue cukup gitu ya. Nggak tahu kalau buat teman-teman yang lain, boleh komen nanti di bawah apa sih alasan kalian mengganti suspensi dengan yang mahal gitu ya. Nggak usah kita bilang bermerek, tapi lebih ke mahal, karena ada juga yang merek terkenal, ada juga yang mereknya mungkin tidak familiar di telinga kita, mungkin tidak biasa kita dengar, tapi harganya cukup mahal. Jadi gue memilah antara suspensi yang mahal, suspensi yang standar, atau in between ya diantaranya. Nah, itu menurut teman-teman kenapa sih harus diganti gitu ya. Buat teman-teman yang sudah lama pakai, boleh sharing juga sama gue sebagai pengguna awal pertama kali gue bawa gitu ya, pertama kali gue menggunakan skutik Maxi ini, atau Big Skutik, atau moge kecil, atau apalah itu namanya. Satu lagi yang gue pengen bahas dari motor ini adalah motor ini kan kita lakukan sedikit restorasi mungkin. Loh, kan motornya baru, kok udah direstorasi aja? Nah, nanti kita lihat di sesi yang kedua. Kita akan bikin
restorasi atau restomod, restorasi modifikasi. Pantas nggak ya dibilang kayak gitu, nanti kita lihat aja. Karena gue mau coba merestorasi motor ini. Jadi seperti apa nanti lihat aja. Dan kenapa harus direstorasi, ada jawabannya nanti di video selanjutnya. Dan juga modifikasi atau mungkin lebih pasnya mungkin bukan modifikasi ya. Kalau modifikasi di kepala gue itu lebih ke merubah apa yang sudah ada. Tetapi ini modifikasi yang umum di kalangan ramai adalah mengganti beberapa part dengan aksesoris yang dijual di aftermarket gitu ya. Aksesorisnya semaksimal mungkin gue akan pakai yang low budget. Ingat ya, low budget. Kalau high budget sih ya kuat-kuatan rekening ATM-nya aja ya. Jadi kita akan coba lakukan modifikasi yang low budget. Apa aja sih gitu ya. Ini akan gue jadikan project untuk modifikasi low budget. Apa aja yang bisa kita ubah, apa aja yang masuk kategori low budget, aksesoris seperti gimana aja. Kita lihat nanti di video berikutnya, dan sekaligus apalagi yang akan kita buat di video selanjutnya atau sebagai project itu nanti kita coba lihat aja ya. Itu sih teman-teman, jadi ditunggu aja. Nah, satu lagi, kalau ada teman-teman yang punya ide atau punya masukan modifikasi low budget itu yang kayak apa, coba tulis di kolom komentar seperti apa modifikasinya dan kira-kira range-nya berapa nih biaya yang kita butuhkan untuk memodifikasi supaya good looking, kemudian lebih ke fungsi ya, dan jangan mengutamakan gaya tapi nggak ada gunanya gitu ya. Kalau cuman buat gaya-gayaan mah ya tadi kuat-kuatan ATM atau dompet kalian aja, pasti tinggal tempel, udah ketahuan kan apa aja yang harus ditempel, udah pasti bakalan jadi bikin hedon gitu. Kita bukan hedon tapi lebih ke low budget ya teman-teman. Yang mungkin ada beberapa juga yang sudah menerapkan atau membuat modifikasi low budget seperti itu ya. Nah, untuk modifikasi sendiri kita akan gunakan bisa barang baru atau mungkin barang copotan, second juga nggak masalah kalau buat gua. Yang penting fungsinya masih berfungsi. Itu sih yang utama menurut gue sebuah proses modifikasi gitu ya. Modifikasi itu lebih kepada membuat kendaraan, karena kita lagi bahas kendaraan, sesuai seperti apa isi kepala si ridernya atau isi kepala si ownernya ya, bukan latah, bukan modifikasi latah ya. Kalau modifikasi latah itu namanya core mod lah ya, korban modifikasi. Banyak yang modifikasi keren-keren, mahal-mahal, tapi ya itu karena ikut-ikutan doang. Tapi secara fungsi banyak juga teman-teman mungkin yang juga tahu ya, banyak yang karena hanya mengutamakan ikut-ikutan, jadi akhirnya setelah dia pakai, setelah dia beli, kok aneh ya, kok malah jadi nggak enak ya, kok kayak jadi mengurangi fungsinya ya. Tapi memang kalau secara model, secara look, wah itu udah paling jempolan deh. Kita coba hindari itu. Yang pasti sesuai dengan selera si user atau selera si ridernya untuk menunjang kenyamanan dia saat berkendara nanti. Itu aja ya untuk yang episode pertama ini. Jadi lebih ke first impression dulu ya, tadi mengenai suspensi, mengenai performa ya. Untuk awal gue bilang ini oke lah ya, untuk lari ke kecepatan yang lebih sedikit agresif juga nggak terlalu sulit gitu. Untuk manuver juga cukup stabil, cukup luwes di jalanan. Jadi gue rasa untuk first impression kali ini gue bisa kasih jempol 1 dan 2 ya. Tapi kalau teman-teman punya komentar lain, punya pendapat lain mengenai si Big Scootik ini, boleh komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Klik loncengnya juga supaya gue bisa terus berkreasi di channel ini, supaya juga banyak informasi yang bisa kita
berikan atau yang bisa kita pelajari bersama, kita sama-sama belajar, saling memberikan masukan. Oke, itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Stay safe di jalan, jangan lupa pakai helm, dan ikuti aturan lalu lintas. Oh ya, satu lagi, jangan lupa selalu menjadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disc brake dan kampas remnya itu sudah habis, jadi gua itu ganti baru.